Iya siapa? Ngaji. Rena berarti Rena balik lagi. Ayo no. A'udzubillah. Makanya terang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin. Kamu banyak kue, makanya dicari. Allahumma. Boleh kan kenapa? Ambil 3 ntar nanya kemana habis. Mama kamu ada tuh. Mama siapa? Amel, Mama Amel. Makasih deh Pak.
balilladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lauhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Oke, tengahnya wa'lam nok. Wa'lam. Dalam kurung, Pak. Yang di dalam kurung. Ya. Dah? Kemarin kan ngejelasin tentang doa iftitah, banyak macam-macamnya. Doa yang iftitah paling terakhir itu yang paling panjang, ya. Doa yang paling panjang. Doanya Imam Al-Azra'i panjang tuh kemarin. Ya. Sekarang berarti yang tengah tuh wa'lam, ketahuilah. Jadi hukum membaca doa iftitah itu sunnah. Sunnah. Tapi wa'lam dan ketahuilah anna doa al-iftitahi, bahwasanya doa iftitah, la yusannu, tidak disunahkan. Tidak disunah kecuali rutin khamsah kecuali 5 syarat. Kok lagi belajar tapi live sih? Oke, jadi doa iftitah hukumnya sunnah, tidak disunahkan kecuali ada 5 ketentuan, 5 keadaan. Berarti nih, kalau tadi pada hukum asalnya disunahkan. Nah, sekarang ada 5 keadaan di mana doa tersebut tidak disunahkan. Oke, yang pertama an yakuna, dan bukti fi ghairi sholatil janazati. Baca doa iftitah tidak disunahkan fi ghairi an yakuna fi ghairi sholatil janazati. Oke. Fi ghairi, pada selain sholat jenazah. Jadi doa iftitah nggak dibaca ketika sholat jenazah. Kamu bisa kan sholat jenazah?
Bisa nggak? Amel? Hah? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa kalau masalah kan praktis. Cara? Bisa. Apa lagi? Soalnya salah. Selain Nolak jenazah. Berapa takbir? القلب متيم بطه الذي ينادي وصلى وسلم على طه الذي ينادي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العظيم طه العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه قد أنصح لأبي قرابت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ أمي وأرشدني الأستاذ Walau والمعلم ala qabri walaupun قد di atas kuburan. أنصحني أبي غابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ والمعلم أمي وأرشدني أستاذ والمعلم لكن فقد ملكون نصحى والإرشاد ولم أكن مصليا اشتم من أنفني وأنزلت لكل حبوب الرحمة تروح Nah, lebih baik gak usah dibaca. Gitu. Ya. Ya Allah ya Rabb. Suatu yang ketiga tuh. Wa an la yakofa tidak takut wa an la yakhofa dan tidak takut siapa al makmumu makmum fauta ba'dil fatihati hilangnya sebagian fatih.
Hilangnya sebagian Fatihah. Hilangnya sebagian Fatihah. Maksudnya ya kalau misalnya imamnya baca Fatihah, baca iftitah, ditakutkan ntar makmumnya nggak keburu untuk baca iftitah gitu dan Fatihah ya. Kan makmumah kan Fatihah iftitah juga, Fatihah juga gitu kan kalau misalnya mau ngikutin apa yang imam baca gitu. Jadi yang ketiga adalah tidak takut, imam tidak takut kehilangan sebagian dari bacaan Fatihahnya. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, wa an la yudrikal imamu fi ghairil qiyami. Imamah wa an la yudrika dan tidak menemukan al imama kepada imam wa an la yudrika dan tidak menemukan al imama kepada imam fi ghairil qiyami pada selain qiyam berdiri. Ya fi ghairil qiyami falau ada rokahu maka jika menemukan imam fil i'tidali saat i'tidal udah belum? Cepetan. Fi ghairil qiyami pada selain qiyam berdiri. Falau adrakahu dan jika menemukan imam fil i'tidali saat i'tidal lam yaftatah maka tidak harus iftitah. Ya, maka tidak harus iftitah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu ngemakmum ke imam, imamnya enggak lagi berdiri, misalnya dia udah ruku nih. Dia udah ruku, kita baru pengen mulai masbuknya, kita pengen ikutin belakang imam, udah nggak usah iftitah lagi. Itu maksudnya mah ya. Jadi Allahu Akbar langsung aja ikut ruku, Allahu Akbar langsung ruku gitu. Ya baca niat. Ya ini kan kata ini kitab ini boleh. Emang begitu boleh. Soalnya kalau kita baca iftitah dulu, ntar imamnya dari ruku bangun, ntar kita ikut ketinggalan rukunya. Sedangkan dihitung satu rakaat itu kalau kita ikut imam terakhir lagi ruku gitu. Jadi kalau imam ruku, kita datang masbuk nih, ya langsung aja Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Jangankan iftitah, Fatihah aja nggak apa-apa dilewat. Iya. Harusnya ikut juga gitu. Iya. Ya enggak langsung imam lagi sujud nih. Imam lagi sujud, kita datang langsung Allahu Akbar langsung sujud gitu. Hah? Ya emang begitu aturan imam aturan cara berjamaah imam makmum tuh kayak begitu Enggak, kehitung satu rakaat tuh imam lagi ruku, nih imam ruku kamu datang kamu ikut ruku. Nah imam berdiri kamu juga berdiri kan? Tidak, nah itu dihitung satu rakaat karena kamu ikut ruku gitu. Tapi kalau kamu nggak ikut ruku, misalnya imamnya udah itidal nih, imam itidal, kita ikut itidal, itu nggak dianggap satu rakaat. Jadi kita ikut gerakan imam doang gitu. Oke? Sholat maghrib, misalnya sholat maghrib, imam rakaat pertama dia lagi ruku, kita datang, kita ikut ruku, dia bangun, kita juga bangun. Nah, itu dihitung satu rakaat gitu. Berarti ntar kamu ikut sampai rakaat ketiga, udah assalamualaikum gitu.
Beda lagi misalnya datang sholat maghrib, berjamaah maghrib, imamnya udah sujud nih, kamu ikut sujud, ya. Rokat pertama itu nggak dihitung. Jadi ntar imam udah beres sholat maghribnya, kamu nambah serokaat lagi. Karena rokat yang pertama kamu ikutin itu nggak dihitung satu rokaat. Karena batas maksimal satu rokaat itu imam dalam keadaan ruku, kita ngikutin ruku di belakangnya gitu. Oke. Kalau keadaan begitu nggak disunahkan baca iftitah, jangankan iftitah, Fatihah aja yang segitu wajibnya dilewat kok, apalagi yang cuman sunnah. Oke, paham? Ya. Terus keempat yaitu sekarang kelima. Naam, iya, in adrakahu, jika menemukannya dalam tasahud. In adrakahu, jika menemukannya dalam tasahud. Ketika tasahud nih, kita datang, imam lagi tasahud, wasalama dan salam, siapa? Al-imamu, imam. Salam imamnya ketika datang, lagi tasahud, kemudian salam. Gimana kita? Ya, au qoma atau berdiri. Qabla an yajlisa, sebelum duduk. Atau koma berdiri imam qabla an yajlisa, sebelum kita duduk, ma'ahu beserta imam. Oke. Maka sunnah, disunahkan lahu bagi orang tersebut an yaftatiha, untuk beriftitah. Kumaha contohna, ada imam, dia udah tasahud nih, udah tahiyatul mubarakatuh, sudah rakaat terakhir, duduk kakinya juga udah tahiyat akhir nih. Wah, tahiyat akhir nih. Kita tepuk tuh, kalau laki-laki tepuk, kalau perempuan gimana cara makmum? Kalau ngemakmum tepuk aja nggak apa-apa. Ada yang bilang tepuk gitu doang, sekali doang. Ada yang sampai 3 kali tepuk kalau pengen berjamaah. Ada juga yang katanya nggak apa-apa, kayak cowok juga kalau imamnya cewek gitu. Kalau cowok imamnya, kita pengen makmum 3 kali. Kalau misalnya enggak, tepuk dulu gitu. Pelan aja ya. Misalnya imam nih udah tasahud, udah at-tahiyatul mubarakatuh, udah terakhir nih ya, udah terakhir. Kita pengen apa? Pengen ngemakmum. Yang penting kita udah ngasih tahu tujuan nepuk itu atau tepuk tangan itu, tujuannya ngasih tahu bahwa nih saya pengen makmum ke kamu gitu tujuannya tuh. Walaupun kita nggak ngomong, dengan cara nepuk itu atau tepuk tangan itu, kita ngasih tahu bahwa kita pengen ngemakmum ke dia. Dia sudah dalam keadaan tahiyat akhir nih, udah pengen salam ya. Udah pengen salam. Ya, udah pengen salam. Pas ketika pengen salam,
Kita kan baru kita baru niat nih Allahu Akbar. Saat kita Allahu Akbar, imam udah assalamualaikum, berarti dia sholatnya udah kan. Nah yang pertama, walaupun dia udah salam, kita baru Allahu Akbar, nggak ikut duduk, nggak ikut tahiyat akhir, itu sudah dihitung berjamaah. Kalau keadaannya seperti itu, maka kita disunahkan untuk baca iftitah gitu. Jadi imam udahan nih, assalamualaikum, kita kan tadi baru Allahu Akbar, belum sempat duduk, udah assalamualaikum. Nah kalau keadaannya kayak gitu, maka itu disunahkan untuk membaca iftitah gitu. Jadi udah, itu mah kayak sholat biasa lagi, tapi sholatnya kita udah dihitung berjamaah dengan itu imam gitu. Oke, paham nok? Terus terakhir, wa an la yusro'a, dan tidak disyariatkan fit ta'awuzi, dalam ta'awuz ya, awil qiraati, atau baca surat. Tidak disyariatkan fit ta'awuzi, dalam ta'awuz, awil qiraati, atau baca surat ya. Walau syara'a, maka jikalau disyariatkan, walau sahwan, atau lupa, lam ya'id, maka tidak diulangi lagi gitu. Ya. Jadi tidak diulangi lagi. Maksudnya ya udah, kalau mau baca ta'awuz, sekiranya baca ta'awuz kemudian baca surat. Tadi dalam keadaan tadi lagi berjamaah, pengen ikut berjamaah, imamnya sudah sahwan, ketika lupa lam ya'id, maka tidak diulangi lagi. Jadi kalau baca ta'awuz pengen lupa atau misalnya pokok, maka tidak disyaratkan ulangi lagi. Maksudnya kalau udah kelewat ya udah, langsung aja ikut ke gerakan imamnya lagi ngapain, kita di situ ikutan gitu. Oh itu tengahnya panjang banget ya itu ya berarti. Iya, aku kalau sekolah, kalau di kafe, ketemu tahu nggak sih? Jangan. Iya itu. Oke, terus berarti
Wasani. Wasaniha yang keduanya, kan kita lagi ngejelasin tentang diam sejenak, ya, diam sejenak itu disunahkan dalam sholat. Yang pertama baina takbiratil ihram wa du'ail iftitah. Jadi antara takbir sama doa iftitah itu harus ada jeda dulu, berhenti dulu. Allahu akbar. Berhenti, baru dah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira gitu. Ya, jadi jangan langsung Allahu akbar dilangsungin gitu, jangan. Tapi harus harus berhenti dulu, harus ada jeda dulu, berhenti dulu. Allahu akbar, berhenti, baru dah Allahu akbar kabira. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, baina du'ail iftitahi wa ta'awuzi, antara doa iftitah dan ta'awuz. Apa terakhirnya doa iftitah? Asari kalahu ya. Wabidalika umitu wa ana minal muslimin. Hop, berhenti. Langsung a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Wa afdolu siyagihi, wa afdolu siyagihi, bentuk kata paling utama ta'ud, bentuk paling utama ta'ud geningan aya opatan sih Pak, kamana golongan si anyakna biasa saribuk banyak tugas cenah. Aya awal kergering, nu lainnya banyak tugas keur loba PR cenah. Dah. Jadi bentuk ta'ud itu kayak gimana? An yakula, berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuknya kayak gitu. Katanya Ali sulah ngomeh HP baik itu. Tuh katanya Ali sulah ngomeh HP baik itu. Nggak tahu saha ya namanya sih. Masih mawar yuk, thank you ya. Dah. Jadi lapat ta'awud teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakila, dan dikatakan Adit ngaranan Aditna betah tadi itu di Bekasi Adit. Tap. Dah, wakila, dan dikatakan lagi. Jadi lafadznya katanya selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang juga a'udzubillahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim apa artinya? Apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
Sekarang tanggal 20 dah. Waduh, salah ya. Ya salah, di sininya tanggal 19. Tuh kan. Benernya ngomong HPB aditnya. Dah? Jadi ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada juga yang a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Artinya mah sama. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari setan arrojimi yang terkutuk. Setan yang terkutuk. Kalau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim, aku berlindung billahi kepada Allah as-sami'i yang maha mendengar, al-alimi yang maha mengetahui. Ya, wahwa baca ta'ud, wahwa baca ta'ud, wahwa baca ta'ud. Jadi baca ta'ud sebelum al-fatihah itu mustahabun, disunahkan. Mustahabun, disunnahkan. Suka nggak kamu baca ta'ud pengen fatihah? Kayaknya bismillah doang dah. Ya. Para bigi lamun imaman taraweh tara baca ta'ud, langsung bae bismillahirrahmanirrahim. Jarang baca ta'ud. Mustahabun, disunahkan fi kulli raqatin, disunahkan fi kulli raqatin dalam setiap rakaat, likiraatin untuk membaca Fatihah atau baca surat. Buddalaha atau Buddha dikudukeun lahab bagi baca Fatihah atau surat. Laha bagi Fatihah dan surat. Kan tuh. Buddha dinaon, dikudukeun, diharuskeun. Laha bagi baca Fatihah atau baca surat, lahanya panjang tuh. Udah? Lakin akan tetapi al-ula, lakin tetapi al-ula, yang pertama akidun, diperkuat.
Ya. Jadi sunnahnya mah di setiap rakaat itu sebelum baca Fatihah atau baca surat, ya, disunahkan sebelum bismillah kita baca a'udzubillah setiap rakaat. Tapi misalnya rada kagok udah biasanya nggak pernah baca a'udzubillah di rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka yang paling penting di rakaat pertama kita baca apa? Ta'awuz, baca a'udzubillah gitu. Oke. Jadi maksain untuk rakaat pertama mah a'udzubillah gitu. Jadi kalau untuk rakaat kedua ketiga itu ialah sunnah, tapi kalau misalnya untuk rakaat pertama baca ta'awud itu berarti akidun, lebih diperkuat, sunnah muakkad, lebih disunahkan lagi. Rakaat pertama mah baca ta'awud gitu. Oke. Berarti ntar ini jelasin juga nih ntarnya di pas malam Kamis loh. Tentang takbiratul ihram. Kan kemarin baru sampai berdiri doang, belum angkat tangan. Berarti ntar niat dulu, ngebahas niat dulu entarnya. Niat ntar malam Kamis itu kita ngebahas itu. Berarti uang nggak ada sisa ya malam Kamis, ada nggak? Apanya? Enggak. Dibalikin belum ya? Lupa beli baterai kalau nggak salah tuh, no? Ada sisanya sih. Ini mah ya, apa sih ada apa di depannya? Berkata Yosi, saya datang di ngelonjak. Kayaknya kapok yang di Nanggela mah ya. Kapok sini. Enggak, maksudnya masalah transportnya kan cuma dikit, gitu nggak banyak. Ya tetap aja deh, jauh-jauh mana bere 200.000. Aku nggak ada kabarnya. Udah berarti ya, ngajin apa ya? 8. Itu cuma setengah jam doang ngajinya mah.
Ya, kita tutup. Alhamdulillah doa kafatul majlis sudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang udah sawer, yang udah ikut ngaji, mudah-mudahan berkah gitu. Semua amin. Sekarang udah jam